Ruang Dewa Bela Diri, Bab 711 sampai dengan 715. Bab 711 Gelombang Badai. Huang Wuji tidak menganggap serius Mu Shengji saat ini, dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa Mu Shengji saat ini bukanlah lawannya, dan ia mungkin bisa melawannya dalam 5 tahun. Dalam hatinya, Mu Shengji mungkin salah satu dari sedikit lawan yang bisa melawannya, dan mungkin merupakan suatu berkah memiliki lawan seperti itu selama bertahun-tahun. Jika dulu, Mu Shengji mungkin akan langsung bangkit dan tak akan pernah mengakui bahwa ia kalah dari Huang Wuji. Tetapi sekarang ia harus mengakui bahwa ia sedikit lebih buruk daripada Huang Wuji. Namun, ia tidak terlalu ambil pusing. Ini hanya celah sementara. Dalam 5 tahun, ia pasti akan mampu meningkatkan kemampuannya hingga mampu mengalahkan Huang Wuji. Ada hasrat yang kuat untuk bertarung di mata kedua pria itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung hampir 1000 tahun ini. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tak satu pun dari mereka ingin melanjutkan pertempuran ke alam transenden. Sedangkan Ye Xiwen, Mu Shengji hanya meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa berkata apa-apa. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Meskipun suasana hatinya telah berubah total karena pertempuran ini, ia masih tidak menyukai Ye Xiwen. Tetapi ia tidak bisa mengatakan kata-kata yang mengancam atau tidak menyenangkan. Dia hanyalah seorang jenderal yang kalah. Jika dia mengancam Ye Xiwen saat ini, bukankah itu akan membuatnya, seorang pecundang, terlihat semakin konyol? Tapi ini bukan berarti dia sudah menyerah. Tunggu saja. Cepat atau lambat dia akan kembali. Dia juga tahu bahwa Ye Xiwen mungkin telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menjadi begitu kuat. Dan cepat atau lambat dia akan menunggu sampai Ye Xiwen siap bertarung. Karena masalah ini sudah selesai, ayo kita kembali. Si Daoling tidak tinggal lama. Ia membawa Mu Shengji, yang tampak agak berantakan tetapi lebih energik, dan langsung kembali ke Akademi Zhenwu. Ye Xiwen dan 2 orang lainnya tidak tinggal lama di sana. Tak lama setelah mereka pergi, mereka menekan lampu darurat dan mendarat di puncak Changxing. Alam semesta benar-benar hening. Semua orang tampak masih asyik dengan pertempuran yang baru saja terjadi. Seolah-olah mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran yang telah menarik perhatian dunia ini akan berakhir seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi siapapun. Entah itu dominasi awal Mu Shengji atau kebangkitan dan dominasi Ye Xiwen selanjutnya. Mereka semua merasa benar-benar segar, seperti naik roller coaster. Terkadang surga, terkadang neraka. Tetapi apapun yang terjadi, mereka semua tahu satu hal, Ye Xiwen akan bangkit. Tidak peduli berapa banyak orang yang berspekulasi tentang metode rahasia menarik apa yang digunakan Ye Xiwen untuk mencapai level seperti itu dan bahkan mengalahkan Mu Shengji pada akhirnya. Fakta bahwa ia mengalahkan Mu Shengji tidak dapat disangkal. Sejarah telah mengakhiri babak legendarisnya hari ini dan akan segera membuka lembaran baru. Sebuah legenda baru terungkap. Sebuah legenda yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ye Xiwen baru terdaftar di Akademi Zhenwu selama beberapa dekade. Ia telah melakukan sesuatu yang begitu mengejutkan. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan semua orang? Berita tentang kemenangan Ye Xiwen dalam duel epik antara Ye Xiwen dan Mu Shengji menyebar ke seluruh Akademi Zhenwu dengan kecepatan yang mencengangkan dalam semalam, menyebabkan keributan besar. Bagaimana mungkin? Kakak seniormu adalah seorang guru yang tak terkalahkan. Seorang suci agung yang telah mencapai kesempurnaan agung. Bagaimana mungkin Ye Xiwen memiliki kebajikan dan kemampuan seperti itu untuk mengalahkan kakak seniormu? Ini sungguh mustahil. Banyak orang tidak percaya dengan hasil ini. Menurut mereka, Mu Shengji sangat kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Dan satu-satunya yang bisa mengabaikannya dan tidak memberinya muka hanyalah Huang Wuji dan beberapa orang lainnya. Tak masalah jika Mu Shengji dikalahkan oleh Huang Wuji, dan semua orang akan segera menerimanya. Lagi pula, Mu Shengji dan Huang Wuji telah bertarung selama bertahun-tahun. Meskipun belum pernah terjadi pertempuran yang menentukan di antara mereka, mereka dianggap setara. Pada akhirnya, salah satu dari mereka bisa menang. Namun, Ye Xiwen jelas tidak termasuk di antara orang-orang ini. Bukan berarti Ye Xiwen tidak dikenal. Sebaliknya, ia sangat terkenal. Dalam hal ketenaran dan popularitasnya belakangan ini,
Saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi Ye Xiwen. Namun, ketenaran dan kekuatan adalah hal yang sangat berbeda. Semua orang tidak menyangkal bakat Ye Xiwen. Dan mereka semua berpikir cepat atau lambat ia akan mampu menyamai Mu Shengji dan Huang Wuji. Tetapi itu adalah masalah masa depan. Mungkin ratusan tahun ke depan, tentu saja bukan sekarang. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, banyak sekali orang yang terkejut dan tidak mempercayainya. Benar saja, Ye Xiwen menang. Aku sudah bilang sebelumnya kalau kekuatan Ye Xiwen tak terduga. Meskipun kita belum tahu ilmu bela dirinya, karena dia jelas-jelas menantang Mu Shengji, dia pasti menang. Beberapa orang juga bersumpah bahwa mereka sangat optimistis terhadap Ye Xiwen sebelum pertandingan dimulai, dan dengan bangga menyebarkan berita itu kemana-mana untuk menunjukkan kejelian mereka. Ye Xiwen menggunakan 2 teknik rahasia berturut-turut dalam pertempuran ini. Semua orang tahu efek samping dari teknik-teknik ini. Teknik Ye Xiwen begitu kuat, efek sampingnya mungkin terlalu berat untuk ditanggung. Aku khawatir Ye Xiwen sudah tidak berguna sekarang. Ada juga banyak orang yang berspekulasi apakah Ye Xiwen dinonaktifkan karena menggunakan teknik rahasia. Yah, apapun yang terjadi, setelah hari ini, sebuah legenda baru akan muncul. Bagi Akademi Zenwu kita, aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, terutama di masa-masa sulit ini. Beberapa master dari generasi yang lebih tua menghela napas dan berkata bahwa mereka hampir menyaksikan Mu Shengji selangkah demi selangkah naik ke posisi legenda. Tetapi sekarang mereka juga menyaksikan legenda dan mitos ini hancur. Perasaan yang tak terjelaskan ini sulit dijelaskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah pertempuran ini, akan muncul legenda dan mitos baru. Bahkan hasil pertempuran ini membuat beberapa tetua yang sedang mengasingkan diri merasa khawatir. Bukan Ye Xiwen yang memiliki pengaruh sebesar itu, melainkan Mu Shengji. Ia adalah kepala balai penegakan hukum berikutnya, yang berarti ia adalah salah satu pemimpin tertinggi Akademi Zenwu. Tindakan apapun yang ia lakukan dapat menarik perhatian para pemimpin tertinggi Akademi Zenwu, apalagi kekalahan telak seperti itu. Bagaimana mungkin hal itu tidak menarik perhatian banyak orang, bahkan para monster tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Ye Xiwen, yang menyebabkan badai besar di luar, berada di aula utama puncak Changxing saat ini. Karena kembalinya Zhang Xingzi, semua orang di puncak Changxing berkumpul untuk acara langka. Bahkan Liu Yanlan, yang sedang bertapa, ikut keluar. Lagi pula, kembalinya Zhang Xingzi adalah peristiwa besar sehingga ia harus keluar dari retret, karena ia tidak bisa keluar kecuali sedang bertapa. Setelah semua orang maju satu persatu untuk memberi hormat kepada Zhang Xingzi, mereka pun minggir. Zhang Xingzi melirik ke 6 murid itu, dan secercah kepuasan terpancar di matanya. Di antara ke-6 murid ini, Yang Wenjun dan Deng Suixin, yang paling lemah, juga merupakan penguasa alam suci dan mampu berdiri sendiri. Belum lagi 3 murid pertama, semuanya telah memasuki alam suci agung. Terutama murid ke-6 baru Ye Xiwen, yang memberinya kejutan besar. Ia tidak menyangka bahwa masalah yang telah mengganggu puncak Changxing selama bertahun-tahun, masalah Sutra Changxing, terpecahkan di tangannya. Dan Ye Xiwen lah yang memecahkan masalah ini. Ia mampu memahami versi lengkap, Changxing Jing. Bukankah ini berkah dari arwah leluhur di surga? Dan yang terpenting, bakatnya tampaknya lebih kuat daripada murid tertua Huang Wuji. Hanya dalam beberapa dekade, tanpa bimbingan apapun, ia mampu mencapai setengah langkah seorang bijak agung. Ia bahkan mengalahkan Mu Shengji, seorang tokoh terkenal di akademi, dengan menggunakan teknik rahasia. Ini di luar dugaannya. Setelah kembali ke puncak Changxing, Ye Xiwen memanfaatkan waktu ketika tidak ada yang memperhatikan dan kembali ke wujud aslinya. Sedangkan klon binatang bintang, ia masih ditempatkan di cermin Tianyuan untuk dikultivasi. Kini, budak darah itu telah sepenuhnya menyatu dengan klon binatang bintang. Dengan kata lain, budak darah itu kini telah benar-benar menjadi jiwa binatang bintang. Ia tidak lagi seperti sebelumnya, di mana ia hanya bisa mengerahkan tubuh fisiknya secara paksa. Tentu saja, masih butuh waktu untuk sepenuhnya menerima warisan Star Beast dan melepaskan sepenuhnya kemampuan tempurnya yang dahsyat.
Ini termasuk berbagai teknik rahasia dan kekuatan magis bawaan klan Starbreeze, yang juga membutuhkan banyak waktu untuk dieksplorasi dan disempurnakan sedikit demi sedikit. Semua ini membutuhkan waktu. Jika Suenu telah mencapai semua ini sebelumnya, mengalahkan Mu Shengji tidak akan begitu sulit, dan bahkan dapat dikatakan berkali-kali lebih mudah. Bagaimanapun, ini adalah monster bintang. Monster bintang dewasa secara langsung menyebabkan kemunduran Akademi Zenwu. Meskipun ini hanyalah monster bintang remaja, kekuatannya masih tak terbayangkan. Sebelumnya, Ye Xiwen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung. Lagi pula, meskipun ia memiliki kekuatan magis alami dan teknik rahasia dari banyak binatang bintang, ia tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran itu. Orang luar mengira bahwa ia mengandalkan suatu metode rahasia untuk mengalahkan Mu Shengji, dan ia sengaja menciptakan kesan ini, seolah-olah ia benar-benar hanya mengandalkan suatu metode rahasia dan bukan kekuatan aslinya. Dibandingkan ditertawakan karena hal ini, ia tidak ingin mengungkap apapun yang berkaitan dengan kloningan binatang bintang itu. Ini seperti sayap iblis Ye Xiwen, sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Dianggap sebagai teknik rahasianya sebenarnya bukan apa-apa, karena tidak banyak orang yang benar-benar ingin menyelidiki alasan di baliknya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa begitu sebuah teknik rahasia terlibat, itu terkait dengan rahasia sejati seorang prajurit. Kecuali mereka ingin menjadi musuh, tidak ada yang akan menyelidikinya. Chang Xingzi tersenyum puas. Meskipun saat ini puncak Changxing tidak banyak orang, bisa dibilang tempat itu penuh dengan orang-orang berbakat. Jika bukan karena keributan baru-baru ini mengenai rencana Sekte Yuhua untuk menyerang Akademi Zenwu, mereka pasti sudah memulai rencana untuk menghidupkan kembali puncak Changxing, membuka gerbang gunung, dan merekrut banyak murid. Kepulangannya dari medan perang misterius di luar domain berkaitan langsung dengan masalah ini. Masalah ini menyangkut hidup dan mati Akademi Zenwu, dan ia tidak bisa menutup mata terhadapnya. Bab 712 Kesempatan untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Situasi saat ini tidak mendukung pelaksanaan rencana kebangkitan. Setidaknya, rencana itu tidak akan terlaksana sampai serangan Sekte Yuhua berakhir. Karena kekuatan utama yang ingin dikalahkan atau bahkan dihancurkan oleh Sekte Yuhua adalah Akademi Zenwu. Setelah Akademi Zenwu ditaklukkan, dikalahkan, atau bahkan dimusnahkan, kekuatan-kekuatan kecil yang tersisa ini secara alami akan datang dan menjadi penolong mereka yang kuat. Jadi mereka seharusnya tidak melakukan apapun. Bukan karena kekuatan kecil ini terlalu kuat, tetapi karena mereka tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan sekte besar serta warisan yang melimpah, dan punggung mereka tidak sekuat itu. Rahasia kelangsungan hidup mereka adalah mereka dapat pergi kemanapun angin bertiup. Namun, Ye Xiwen tidak dapat menjamin bahwa tidak ada orang seperti itu di Sekte Yuhua yang tidak memiliki pekerjaan lebih baik. Jika memang ada orang seperti itu, ia mungkin akan menyesalinya terlambat. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen memutuskan untuk membalas surat dan meminta mereka untuk bersembunyi terlebih dahulu dan menghindari sorotan. Terlepas dari apakah Akademi Zenwu menang atau Sekte Yuhua menang, mereka akan membicarakannya setelah hasilnya keluar. Dan yang terpenting, meskipun Akademi Zenwu akhirnya menang tragis, akademi ini mungkin masih akan dikepung oleh kekuatan lain di alam Zenwu. Mereka telah lama mengincar wilayah selatan dan ingin membunuh guru lama mereka, Akademi Zenwu, sehingga mungkin akan terjadi kekacauan lagi pada akhirnya. Era perang akan segera datang. Ye Xiwen, ini kesempatan bagus. Suara Yemo tiba-tiba terdengar. Karena Sekte Yuhua akan menyerang, Akademi Zenwu secara selektif menarik pasukannya. Oleh karena itu, medan perang luar alam kekacauan kemungkinan besar kekurangan ahli yang kuat. Jika kau melamar untuk dipindahkan ke sana, kurasa kau tidak akan ditolak. Suara Yemo membuyarkan lamunan Ye Xiwen dan membuatnya semakin bingung. Jika ada orang di dunia ini yang tidak menginginkannya mati, Yemo pastilah yang terkuat. Dan sekarang, dia tak diragukan lagi yang paling aman di Akademi Zenwu. Mengapa dia membiarkan dirinya pergi ke medan perang di luar domain? Meskipun area itu tidak tepat di atas Akademi Zenwu, seharusnya tidak berada di jalur utama serangan Sekte Yuhua.
Tetapi meskipun itu hanya jalur sekunder, itu mungkin akan menjadi bencana baginya. Meskipun dia bisa memiliki kekuatan alam suci agung setelah mengorbankan klon binatang bintang, seperti yang dikhawatirkan Huang Wuji, dalam tabrakan dua kekuatan setingkat raksasa, kekuatannya benar-benar jauh dari cukup. Kalau benar-benar kena, aku takutnya bakal jadi abu. Seolah mengetahui keraguan Ye Xiwen, Ye Mo melanjutkan, di dunia ini, jaminan keselamatan terbesar bukanlah susunan sihir atau ketergantungan pada orang-orang kuat, melainkan kekuatanmu sendiri. Ye Xiwen bisa mengerti, mengangguk, seperti kata pepatah, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Itu saja. Jika kau punya kekuatan untuk mencapai alam transenden, kau akan punya modal untuk menyerang atau bertahan selama kekacauan ini. Kata Ye Mo, tapi aku bahkan bukan seorang sage agung, apalagi alam transenden. Aku mungkin tidak akan bisa memasuki alam transenden dalam 1000 tahun. Gumam Ye Xiwen dalam hati. Meskipun ia sangat yakin dengan masa depan seni bela dirinya, keyakinan itu bukan berarti kesombongan buta. Ia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Berdasarkan kecepatan kultivasinya saat ini, bahkan dengan pil Hao Yuan hati ungu, akan butuh waktu baginya untuk menembus dan menjadi seorang sage agung, apalagi alam transenden. Ia merasa bahwa ia sudah sangat cepat jika ia bisa memasuki alam transenden dalam 1000 tahun. Kita tidak mungkin tiba tepat waktu untuk pertempuran ini. Kau mungkin tak mampu mencapai alam transenden. Tapi jangan lupa bahwa klon binatang bintang punya kesempatan sekarang. Dia telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung. Sekalipun dia hanya mencapai alam transenden setengah langkah, kau akan punya lebih banyak ruang untuk bermanuver. Kata Ye Mo. Kalaupun begitu, itu mustahil. Dengan kecepatan kultivasi klon binatang bintang, siapa yang tahu kapan ia bisa memasuki alam transenden? Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun klon binatang bintang sekarang bisa berkultivasi karena telah sepenuhnya menyatu dengan budak darah, sekalipun ia telah mencapai alam sage agung, tetap saja sangat sulit untuk mengambil langkah ini. Jika tidak ada petualangan khusus, jika ia hanya mengandalkan waktu, ratusan tahun atau 1000 tahun akan berlalu dengan cepat, dan itu tidak akan berarti apa-apa. Faktanya, mereka yang mampu maju ke alam transenden dalam waktu 1000 tahun sudah dianggap sangat kuat, seperti Huang Wuji dan Mu Shengji yang dianggap sebagai jenius langka. Jadi sekarang ada kesempatan. Ye Mo dipotong oleh Ye Xiwen saat dia baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya. Maksudmu binatang bintang dewasa di dalam segel itu? Ye Xiwen langsung tahu apa yang direncanakan Ye Mo, dan tak kuasa menahan napas. Itu adalah leluhur bintang jahat, yang secara langsung menjatuhkan Akademi Zhenwu dari kondisi puncaknya. Bahkan dengan berkumpulnya para pendahulu Akademi Zhenwu yang tak terhitung jumlahnya, mereka tetap tidak bisa membunuhnya dan hanya bisa menyegelnya. Meskipun sebelumnya dia pernah berkata bahwa cepat atau lambat dia akan membunuh monster bintang di tangannya, dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan monster bintang dewasa itu sekarang. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apa bedanya itu dengan mencari kematian? Jadi dia tidak memikirkannya sama sekali sampai Ye Mo mengingatkannya. Kau tahu betapa berbahayanya monster bintang raksasa itu. Begitu dia dilepaskan, seluruh alam Zhenwu akan hancur. Kata Ye Xiwen cepat sambil menggelengkan kepalanya. Tapi ini satu-satunya kesempatan yang ada. Satu-satunya cara untuk membuat klon binatang bintang mencapai setengah tahap transendensi sekaligus. Dan aku tidak menyuruhmu melepaskan monster itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dia juga tahu betul apa arti benda tersegel di dalamnya. Bab 713 Ide tentang binatang bintang raksasa. Begitu binatang bintang raksasa itu dilepaskan, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana dahsyat, dan alam Zhenwu mungkin hancur. Tapi ini satu-satunya cara, kata Ye Mo. Dengan kekuatan dan statusmu saat ini, jika kau pergi menjaga medan perang di luar wilayah kekuasaan, kata-katamu pasti akan menjadi hukum dan kau akan memegang kendali atas kekuasaan. Maka kau akan punya kesempatan. Medan perang di luar wilayah kekuasaan bukanlah tempat yang terlalu penting, jadi menyerah saja tidak masalah. Namun, kebetulan ada monster raksasa yang bisa menghancurkan dunia yang tersegel di sana.
Jadi kini mereka terjebak dalam dilema, tidak tahu harus mempertahankannya atau tidak. Jika Ye Xiwen meminta untuk menjaga tempat itu saat ini, orang-orang di sekte mungkin tidak akan setuju. Alasannya sederhana, karena kepentingan Ye Xiwen jauh berbeda dari sebelumnya. Ketika pertama kali masuk Akademi Zhenwu dan berpartisipasi di medan perang ekstrateritorial, ia pasti sudah mati jika memang mati. Setidaknya ada 800.000 orang seperti dirinya di Akademi Zhenwu, bahkan mungkin 1 juta. Jadi tidak ada yang peduli jika satu atau bahkan beberapa dari mereka mati. Namun kini ia telah menunjukkan potensi yang cukup, dan bahkan mungkin mampu bersaing dengan Huang Wuji dan Mu Shengji di masa depan. Dengan potensi tersebut, ia sangat mungkin menjadi kekuatan transendental di masa depan. Akademi Zhenwu mampu menanggung kematian sejuta legenda, tetapi tidak mampu menanggung kematian seorang kekuatan transendental. Meskipun Ye Xiwen hanya memiliki potensi untuk menjadi orang super kuat di alam transenden, mereka tidak mampu kehilangannya. Oleh karena itu, setelah aplikasi diajukan, diperkirakan akan sulit untuk disetujui. Inilah yang paling dikhawatirkan Ye Mo. Di Akademi Zhenwu, Sage Agung adalah tulang punggung. Setelah Anda menjadi Sage Agung, Anda dapat memegang tinju yang kuat. Jadilah penguasa lokal dan pegang kekuasaan. Umumnya, seseorang harus menjaga satu sisi. Jadi Ye Xiwen juga memiliki kesempatan untuk menjaga medan perang di luar domain. Tetapi ini juga merupakan masalah yang sangat besar. Tapi apa yang akan kau lakukan? Tanya Ye Xiwen. Dia masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Mo. Aku berencana meminjam kekuatan monster bintang ini. Mereka semua berasal dari garis keturunan yang sama. Aku punya kemampuan sihir. Aku bisa mengekstrak kekuatan daging dan darah monster bintang dewasa, sehingga klon monster bintang itu bisa berkembang dengan cepat. Kata Ye Mo. Ye Xiwen mengerutkan kening. Keterampilan sihir semacam ini memang tidak jarang, tetapi sebenarnya cukup umum. Di dalam kultus pemujaan iblis, bahkan banyak anggota sekte jahat pun bisa menguasainya. Tetapi bahkan jika mereka bisa, hanya sedikit yang akan memilih metode ini. Alasannya sederhana, metode ini mengandung risiko yang signifikan. Meskipun dapat menghasilkan kemajuan pesat dalam jangka pendek, metode ini juga akan menimbulkan risiko yang signifikan di masa depan. Oleh karena itu, sekte-sekte jahat tidak terlalu populer di dunia. Karena keterampilan ini seringkali mengandung risiko yang signifikan, jarang bagi mereka untuk menjadi raksasa. Apakah teknik ini tidak memiliki efek samping? Tanya Ye Xiwen. Meskipun dia bukan klon Starbeast yang asli, dia tetap menghargai klon Starbeast. Jika ada efek samping yang serius, lebih baik tidak memilikinya. Klon binatang bintang akan memainkan peran yang sangat penting dalam rencana Ye Xiwen di masa depan. Dan tidak boleh disia-siakan seperti ini. Pasti akan ada efek sampingnya, kata Ye Mo tanpa melebih-lebihkan. Lagi pula, dunia ini adil, kau akan mendapatkan apa yang kau berikan. Meskipun tipu daya semacam ini dapat menghasilkan kemajuan pesat, namun juga memiliki efek samping yang serius. Tapi karena mereka semua adalah monster bintang raksasa, semua kekurangan yang tersisa dari ketiadaan fusi awal sudah hilang. Berbeda dengan berbagai seni bela diri yang aneh dan ganjil di antara manusia, setiap orang mempraktikkan seni bela diri yang berbeda. Jumlah monster bintang sangat langka, dan mereka sangat bergantung pada bakat dan kekuatan magis ras mereka sendiri. Oleh karena itu, metode kultivasi mereka pada dasarnya sama, dan kekuatan yang mereka kembangkan juga diwariskan dari sumber yang sama. Dengan cara ini, seseorang dapat berintegrasi dengan cepat tanpa konsekuensi apapun. Inilah ide Ye Mo yang sebenarnya. Ye Xiwen memikirkannya, menggertakkan giginya dan berkata, itu saja. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk menyetujui metode Ye Mo. Karena Ye Mo berkata begitu, dia pasti sangat yakin. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia tidak akan mengatakannya. Terlebih lagi, pada saat Sekte Yuhua hendak melancarkan invasi besar-besaran, adakah cara yang lebih cepat dan lebih baik untuk meningkatkan kekuatan kita daripada ini? Ye Mo benar, jika Sekte Yuhua menyerang dengan sekuat tenaga, maka mereka akan benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada saat itu,
itu akan menjadi panggung bagi para penguasa alam transenden untuk mendominasi. Dan Sang Pertapa Agung tidak akan memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Namun, akan berbeda jika ia bisa maju ke alam transenden setengah langkah. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat, dan ia akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver antara maju dan mundur. Di antara alam-alam setelah Sage Agung, alam transendensi setengah langkah juga terbagi menjadi 3 tahap, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Namun, alam transendensi tidak terbagi seperti alam Sein dan alam Sein Agung, melainkan langsung terbagi menjadi 9 tingkat. Semua ini diceritakan Ye Mo kepada Ye Siwen. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai alam transenden pada levelnya saat ini. Jika masih banyak orang di alam maha bijaksana, maka sebenarnya hanya ada sedikit orang di alam transenden. Satu-satunya yang relatif dekat dengannya mungkin Zhang Xingzi. Namun, bahkan Zhang Xingzi pun baru pertama kali melihatnya. Belum lagi para guru lain di alam transenden, yang bahkan lebih sulit ditemui di hari biasa. Satu-satunya pertemuan mereka dalam kelompok adalah ketika Xiaoya ingin menjadi muridnya. Rasanya seperti keajaiban saat itu. Banyak orang yang belum pernah melihat seorang master alam transenden seumur hidup mereka, tetapi sekarang mereka muncul satu demi satu. Namun, menurut Ye Mo, meskipun para ahli alam transenden ini berada di alam transenden, level mereka relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di level pertama alam transenden. Namun meski begitu, itu bukan lagi sesuatu yang bisa Ye Siwen tangani. Tuan, saya ingin mengajukan permohonan untuk dipindahkan menjaga medan perang di luar wilayah kekuasaan. Kata Ye Siwen. Semua orang menatap Ye Siwen dengan tatapan aneh, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Saat perang akan dimulai, semua orang berpikir untuk pindah kembali ke Akademi Zhenwu. Jadi mengapa dia ingin dipindahkan keluar saat ini? Tidakkah dia tahu betapa berbahayanya itu? Kenapa kau ingin dipindahkan keluar? Zhang Xingzi menatap Ye Siwen dan bertanya. Tentu saja, itu masih tempat teraman untuk tinggal di Akademi Zhenwu saat ini, terutama di puncak Changxing mereka. Hanya ada beberapa murid, dan masing-masing sangat berharga. Tak satu pun dari mereka bisa hilang, terutama murid seperti Ye Siwen yang mungkin mencapai alam transenden di masa depan. Ia sama sekali tidak bisa hilang. Aku juga ingin keluar dan menghindari sorotan. Dan jika Sekte Yuhua menyerang, aku bisa pergi secepatnya dan mereka tidak akan bisa mengejarku. Kata Ye Siwen. Zhang Xingzi tidak begitu percaya dengan jawaban Ye Siwen, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan membantumu melamar." Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kepalsuan Ye Siwen, tetapi dia tidak mengungkapnya. Dia tahu bahwa Ye Siwen jelas bukan orang yang tidak tahu pentingnya sesuatu. Tetapi sekarang setelah dia mengatakan ini, dia pasti punya ide sendiri. Dia tidak berniat menyelidiki masalah ini. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Dan Akademi Zhenwu tidak akan meminta semua orang mengungkapkan rahasia mereka secara membabi buta. Karena itu tidak realistis dan akan menimbulkan kepanikan di antara orang-orang. Karena Ye Siwen meminta ini, pasti ada alasan mengapa ia harus pergi. Tentu saja. Yang terpenting adalah ia percaya pada kekuatan Ye Siwen. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sendirian, ia pasti memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Meskipun ia bukan murid Akademi Zhenwu, ia berpengetahuan luas dan tentu saja tahu tentang kemampuan Ye Siwen yang luar biasa. Ia bahkan lolos dari tangan Master Aula Penghancur Jiwa. Meskipun Master Aula Penghancur Jiwa tidak ada di matanya, tak diragukan lagi bahwa lolosnya Ye Siwen sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pribadinya memang luar biasa. Setidaknya, ia bisa lolos. Selama keselamatan terjamin, hal lainnya tidak menjadi masalah. Melihat Zhang Xingzi tidak membahas masalah ini lebih lanjut, Ye Siwen hanya bisa menghela napas lega, merasa agak bersyukur. Ia tentu tahu Zhang Xingzi seharusnya bisa melihat ada yang agak canggung di sini, tetapi ia tidak bertanya apa-apa dan hanya membantu Zhang Xingzi menyelesaikan urusannya. Ye Siwen tiba-tiba punya firasat. Firasat memiliki seorang tuan, yang ternyata tidak buruk. Sudah lama ia tidak merasakan hal ini. Ketika ia masih di Sekte Cabang Gunung Qingfeng,
Ia memiliki ayahnya, sang tetua, yang melindunginya. Namun, ketika ia tiba di sekte utama, ia hampir sendirian dan dikelilingi musuh. Ia harus mengandalkan tinju dan kakinya sendiri untuk setiap langkah, tanpa dukungan apapun. Satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah kekuatannya sendiri, dan perlahan-lahan ia melupakan perasaan aslinya. Tak perlu terburu-buru dalam banyak hal, ada penyokong yang bisa diandalkan. Ia tahu bahwa untuk sebagian besar hal, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi memiliki dukungan seperti itu selalu lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Melihat Zhang Xingzi tidak melanjutkan bertanya, orang lain pun tidak melanjutkan bertanya, karena memang tidak perlu. Mereka juga percaya bahwa Ye Xiwen pasti punya alasan sendiri dan tidak akan gegabah mencari kematiannya. Tapi kalau tidak bisa, sebaiknya kau segera mundur, kata Bai Jiansong. Di antara para murid ini, ia memiliki hubungan terbaik dengan Ye Xiwen. Ialah yang memperkenalkan Ye Xiwen ke sekte sejak awal, dan ia melindungi Ye Xiwen berkali-kali setelahnya. Hubungan antara keduanya jauh lebih baik daripada yang lain. Jadi wajar saja ia lebih peduli pada Ye Xiwen. Ye Xiwen mengangguk. Tentu saja dia tidak akan memilih bertarung sampai mati. Dengan campur tangan Zhang Xingzi, tentu saja tidak ada ketegangan dalam masalah ini dan semuanya cepat terselesaikan. Awalnya, pemindahan berbahaya seperti itu jelas bukan tanggung jawab Ye Xiwen, bintang yang sedang naik daun di Akademi Zhenwu. Namun, karena Zhang Xingzi sendiri yang mengusulkannya, tidak ada yang mau menghentikannya. Bahkan gurunya sendiri yang mengajukannya. Jadi apalagi yang bisa dilakukan orang lain untuk menghentikannya? Setelah mendapat izin, Ye Xiwen tidak ragu-ragu dan bergegas ke medan perang di luar domain tanpa henti. Bab 714. Memasuki tanah tertutup. Medan perang di luar domain masih kacau balau. Meskipun invasi sekte Yuhua yang akan datang telah menyebabkan sejumlah besar murid Akademi Zhenwu mundur ke Akademi, banyak murid pemberani masih bertahan di sini. Terlebih lagi, yang terpenting, tempat ini adalah surga bagi para monster bintang, dengan sejumlah besar monster bintang yang tinggal di sini. Bahkan tanpa murid-murid Akademi Zhenwu, tempat ini tetap sama seperti sebelumnya, dan tidak kembali damai dengan kepergian para murid Akademi Zhenwu. Mereka juga saling berperang dalam skala besar, dan pertempuran antara kelompok etnis yang berbeda tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sang bijak agung yang sebelumnya menjaga tempat ini juga mundur ke Akademi Zhenwu. Hanya beberapa prajurit alam suci yang tersisa di sini untuk menjaga para prajurit yang masih tinggal di sini untuk berlatih. Banyak dari mereka bahkan merupakan murid Ye Xiwen pada masa yang sama. Mereka masih tinggal di sini untuk berlatih, tidak seperti Ye Xiwen yang kultivasinya telah mencapai kemajuan pesat. Secara umum, tidak lagi sama dengan periode puncaknya. Di sebuah kota kuno di medan perang ekstrateritorial, beberapa penguasa alam suci yang berjaga di sana dengan cemas menunggu kedatangan Ye Xiwen. Dengan kepergian sang bijak agung sebelumnya, Ye Xiwen, yang akan mengambil alih, telah menjadi atasan langsung mereka dan seorang penguasa yang bertanggung jawab atas satu pihak. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, mereka bukan apa-apa. Meskipun invasi sekte Yuhua sudah dekat, itu masih terlalu jauh bagi mereka. Namun, Ye Xiwen, yang akan segera menjabat, berada tepat di depan mereka. Terlebih lagi, yang datang bukanlah seorang Great Sage biasa, melainkan Ye Xiwen. Seorang bintang super jahat. Ia bukanlah seorang Great Sage, melainkan seorang makhluk aneh yang mampu membunuh para Great Sage. Puluhan tahun yang lalu, ketika ia masih menjadi murid biasa, ia telah mengukir nama besar di medan perang di luar domain dan membunuh lawan jenius pertama dalam hidupnya. Sejak saat itu, Ye Xiwen telah menjadi terkenal di seluruh dunia, tetapi pada saat itu, ia hanya terkenal sebagai murid. Namun, kini ia datang sebagai penguasa lokal. Dengan statusnya saat ini di Akademi Zhenwu dan kekuatannya sendiri, ia dapat dengan mudah membangun negaranya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang menganggap sang bijak agung sebagai penguasa lokal. Meskipun Ye Xiwen bukan seorang bijak agung, hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Entah kenapa para petinggi akademi mengirim pembunuh seperti itu. Namun, bagi mereka, terlepas dari rasa takut mereka,
Mereka merasa sedikit lega. Setelah mengalahkan Mu Shengji, kekuatan Ye Xiwen berkembang sepenuhnya. Ia tiba-tiba menjadi seorang guru muda ternama di Akademi Zhenwu. Hanya sedikit murid yang mampu berdiri bahu-membahu dengannya. Mungkin hanya para pemimpin dari 10 warisan besar, yang biasanya hanya terdengar tetapi tak pernah terlihat, yang mampu melampauinya. Ketika Sekte Yuhua hendak menyerang, dengan seorang guru legendaris yang memimpin, keselamatan mereka akan jauh lebih terjamin. Jika Sekte Yuhua melancarkan serangan besar-besaran di sini, mereka tentu tidak akan tinggal diam dan bertarung sampai mati. Tetapi melarikan diri juga membutuhkan kekuatan. Dengan Ye Xiwen yang memimpin, mereka akan merasa lebih tenang daripada jika ada orang bijak agung yang memimpin. Meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa Ye Xiwen mengandalkan teknik rahasianya untuk mengalahkan Mu Shengji, kekuatannya sendiri sama sekali bukan tandingan Mu Shengji. Dan sekarang setelah ia menggunakan teknik rahasianya, teknik itu mungkin tidak ada gunanya. Lalu apa hubungannya ini dengan mereka? Apa mereka tidak melihat bahwa manajemen puncak telah mengirim Ye Xiwen keluar? Ini menunjukkan bahwa teori-teori mengenai teknik-teknik rahasia dan material-material limbah semuanya adalah omong kosong dan tidak dapat diandalkan sama sekali. Kembali ke medan perang di luar domain, Ye Xiwen dipenuhi emosi. Baru beberapa dekade berlalu, dan segalanya telah berubah. Ia juga melihat wajah yang familiar di antara para master alam suci yang ditempatkan. Ia adalah Miao Yu, elit Balai Penegakan Hukum, yang pernah ia hadapi sebelumnya. Miao Yu, yang hampir mencapai puncak legenda, kini telah memasuki alam suci dan menjadi seorang master. Melihat Ye Xiwen datang, wajah Miao Yu sedikit malu. Dulu, ia dan Ye Xiwen dianggap setara, tetapi kini jarak antara dirinya dan Ye Xiwen sebegitu jauh, dan mereka tak lagi selevel. Di saat yang sama, ia juga sedikit gugup. Sikapnya terhadap Ye Xiwen sebelumnya bukan hanya tidak ramah, tetapi juga sangat bermusuhan. Jika ia punya kesempatan saat itu, ia mungkin akan membunuh Ye Xiwen. Jika Ye Xiwen benar-benar ingin menargetkannya saat ini, bahkan Balai Penegakan Hukum mungkin tidak dapat melindunginya. Dia juga telah mendengar tentang pertarungan antara Ye Xiwen dan Mu Shengji. Dibandingkan dengan Mu Shengji, jaraknya seperti bintang di langit dan pasir di tanah. Bagi Ye Xiwen, yang bahkan bisa mengalahkan Mu Shengji, menghadapinya bukanlah masalah sama sekali. Bahkan Balai Penegakan Hukum pun tak dapat berkata apa-apa, dan Balai Penegakan Hukum kini berutang budi yang sangat besar, karena pimpinan Balai Penegakan Hukum, Si Daoling, gagal membunuh Ye Xiwen, dan kini berutang budi yang sangat besar, dan harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Saat ini, ia ingin mati. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen bisa tumbuh begitu cepat. Hanya dalam beberapa tahun, ia bahkan bisa menyaingi kakak seniormu yang legendaris. Sungguh tak terbayangkan. Untungnya, Ye Xiwen hanya melirik semua orang dan tidak menatapnya terlalu lama, yang membuatnya merasa seolah-olah lolos dari bencana dan dia menghela napas lega. Tetapi dia juga tahu bahwa ini mungkin karena dia tidak lagi peduli pada Ye Xiwen. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Sebenarnya, Ye Xiwen sebenarnya tidak tega mengganggu Miao Yu. Bahkan, jika dia tidak bertemu dengannya lagi, dia pasti sudah lupa bahwa ada orang seperti itu. Baginya, satu-satunya tujuan datang menjaga medan perang di luar domain kali ini adalah untuk menemukan monster bintang dewasa. Penyesalan lainnya tidak penting. Semuanya, pergilah. Tidak perlu menungguku. Biarkan seseorang membawaku ke tempat monster itu disegel. Aku akan menjaganya sendiri untuk sementara waktu, kata Ye Xiwen dengan tenang. Ia tidak berniat berbicara lebih banyak kepada orang-orang ini. Jika ia ingin membangun tempat ini dengan kekuatannya sendiri, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memenangkan hati orang-orang. Tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini saat ini. Di bawah serangan dahsyat Sekte Yuhua, semua kekuatan hanyalah awan dan tampak begitu konyol. Semua orang tidak ragu. Faktanya, satu-satunya tempat berharga di medan perang ekstrateritorial adalah tempat monster bintang raksasa itu disegel. Ini adalah tempat yang paling penting. Tempat lainnya tidak relevan dan bisa ditinggalkan. Karena Akademi mengirim seseorang seperti Ye Xiwen di saat yang paling kritis ini,
Pasti karena masalah monster bintang raksasa ini. Tidak ada alasan lain yang sepadan dengan risiko mengirim Ye Xiwen. Karena Ye Xiwen tidak membahas seks dan langsung mengatakan bahwa ia datang hanya untuk monster itu, yang tidak akan memengaruhi situasi mereka saat ini. Mereka tentu saja senang. Meskipun sayang mereka tidak bisa bertemu Ye Xiwen, itu jauh lebih baik daripada Ye Xiwen memberi mereka perintah acak begitu ia tiba. Jika Ye Xiwen benar-benar ingin melakukan itu, mereka pasti tidak akan bisa melawan. Lagi pula, dibandingkan dengan seseorang dengan kekuatan tempur seorang bijak agung, mereka terlalu kecil. Mereka segera menugaskan satu orang untuk membawa Ye Xiwen ke tempat di mana binatang bintang itu disegel. Meskipun Ye Xiwen adalah yang terkuat, ia tidak tahu tempat di mana binatang bintang itu disegel. Saat itu, Ye Xiwen masih lemah dan mustahil baginya untuk mengetahui poin-poin penting. Tempat di mana ia bertemu jiwa binatang bintang sebelumnya hanyalah celah dalam segel. Setelah itu, Akademi Zhenwu menyegelnya. Orang yang memimpin jalan tak lain adalah Miao Yu. Melihat Ye Xiwen tak berniat menyelidiki lebih lanjut, Miao Yu menawarkan diri untuk menjatuhkan Ye Xiwen. Meskipun ada dendam di masa lalu, setelah pertempuran antara Ye Xiwen dan Mu Shengji berakhir, semua dendam dapat dikesampingkan dengan latar belakang invasi Sekte Yuhua yang akan datang. Di bawah kepemimpinan Miao Yu, Ye Xiwen pergi jauh ke kedalaman bawah tanah medan perang ekstrateritorial. Awalnya, tempat itu adalah surga bagi sejumlah besar binatang bintang. Sekarang, berkat campur tangan Akademi Zhenwu, serangkaian penghalang didirikan, dan sebuah lorong besar terbuka, mengarah ke tempat yang tersegel. Mengaung. Semakin dekat Anda dengan anjing laut raksasa itu, semakin Anda mendengar auman keras dari kejauhan. Auman keras yang langsung menusuk jantung, membuat orang-orang merasakan getaran dahsyat yang tak terlukiskan dari telapak kaki mereka. Perasaan ini seperti seorang manusia yang menghadapi binatang buas yang sangat ganas. Gemetar tak terkendali. Miao Yu, yang berada di samping Ye Xiwen, mulai gemetar tanpa sadar. Bukan karena ia benar-benar takut. Lagi pula, sekuat apapun binatang itu, ia hanyalah binatang raksasa yang tersegel. Namun, itu adalah naluri yang langsung menusuk lubuk hatinya. Hanya Ye Xiwen yang seperti ini. Meskipun ia belum mencapai tingkat seorang bijak agung, jiwanya telah sepenuhnya berubah. Jadi ia tidak akan menunjukkan situasi seperti itu. Namun, meskipun begitu, Ye Xiwen masih bisa merasakan tekanan besar yang mengalir langsung ke dalam jiwanya. Ye Xiwen langsung tahu bahwa ini adalah monster bintang raksasa yang disegel di sini. Monster itu sangat mengerikan, belum lagi para Master Saint Realm yang gemetar. Jika itu legenda, jika mendekat, mungkin akan terkejut seperti orang idiot. Monster raksasa mengerikan yang berdiri di puncak rantai makanan. Dialah biang keladi kejatuhan Akademi Zhenwu yang dulu makmur. Namun, Miao Yu tidak tahu asal-usul monster ini. Lagi pula, masalah monster bintang ini juga merupakan rahasia di antara para pemimpin puncak. Jika Ye Xiwen tidak bersama monster tua Yemo, mungkin akan sulit untuk menebaknya. Jika ini sampai ketahuan, Akademi Zhenwu akan berada dalam masalah besar. Bahkan serangan mendadak oleh kultus pemuja iblis pun mungkin tidak akan mampu melindungi tempat ini dan melepaskan monster penghancur ini. Para prajurit yang bertugas di sini hanya tahu bahwa ada monster seperti itu. Bab 715. Perubahan mendadak 3 tahun kemudian. Adapun jenis monster apa itu, mereka tidak tahu. Tetapi mereka tahu bahwa monster ini sangat penting bagi Akademi Zhenwu. Miao Yu tidak mengikuti Ye Xiwen turun. Jika dia turun, dengan kemampuannya, dia mungkin akan berlutut di tanah. Ini berbeda dengan tekanan antar pejuang. Ini adalah penyerahan naluri. Rasa takut makhluk di dasar rantai makanan terhadap makhluk di puncak rantai makanan. Ras manusia secara keseluruhan pada hakikat bukanlah makhluk yang rendah, dan sudah pasti merupakan salah satu ras yang paling kuat di dunia. Tetapi individu-individunya sesungguhnya tidak terlalu tinggi derajatnya. Hanya Ye Xiwen yang terus masuk ke dalam. Sepanjang jalan, para monster bintang mengelilingi mereka, mengawasi mereka dengan saksama. Namun, mereka tidak berani mendekat karena lorong-lorong yang dibuka oleh Akademi Zhenwu dengan formasi satu persatu. Jika tidak,
mereka akan terguncang hingga mati. Formasi-formasi ini secara pribadi dibuka oleh Maha Guru Akademi Zenwu, yang merupakan makhluk sakti di alam transenden. Begitu monster bintang ini mendekat, mereka akan terguncang hingga mati. Jadi meskipun mereka memperhatikan Ye Xiwen dengan penuh rasa iri, tidak seorang pun berani mendekatinya. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin kuat tekanan yang mereka rasakan. Tak lama kemudian, bahkan Ye Xiwen pun merasakan tekanan kuat yang menimpanya. Tekanan yang mengerikan ini, yang semuanya menghancurkan Ye Xiwen sendiri. Semakin jauh ia maju, semakin kuat pula ia. Terlebih lagi, ini karena ia dilindungi oleh penghalang yang dibukakan langsung oleh penguasa istana tertinggi. Jika tidak, bahkan ia pun tak akan bisa mendekat. Lagi pula, ia bahkan bukan seorang sage agung. Sekuat apapun ia bukanlah seorang sage agung pada hakikat. Sekalipun ia seorang sage agung, ia terlalu kecil di hadapan monster bintang raksasa ini dan tak layak disebut sama sekali. Ye Xiwen sekarang sangat memahami bahwa di paruh kedua perjalanan, pada dasarnya sulit untuk berjalan. Kemudian, Ye Xiwen bahkan harus memanggil klon binatang bintang untuk melanjutkan perjalanannya. Bukan karena klon binatang bintang jauh lebih kuat daripada aslinya, melainkan karena mereka berasal dari spesies dan asal yang sama. Tekanan tak kasat mata tiba-tiba jauh lebih kecil. Tidak ada daya cegah yang luar biasa dari spesies itu, melainkan daya cegah yang kuat terhadap yang lemah. Tubuh asli Ye Xiwen hanya duduk bersila di batas daya tahannya, berlatih sutra Guanren. Untuk melawan, ini juga semacam latihan, meskipun sangat tidak nyaman, mungkin tidak buruk bagi Ye Xiwen. Klon binatang bintang raksasa Ye Xiwen berjalan jauh ke dalam, dan ketika mencapai bagian terdalam, ia melihat penghalang raksasa seperti gunung, berdiri di hadapannya, memancarkan keagungan yang tak terlukiskan. Ini adalah penghalang yang disegel oleh banyak pendahulu Akademi Zenwu. Ini melambangkan kekuatan dan level puncak Akademi Zenwu. Di seberang penghalang itu, seekor monster besar tergeletak. Rantai keteraturan di tubuhnya tertanam ke dalam dagingnya, terus-menerus menguras kekuatannya. Kekuatan-kekuatan ini juga memelihara penghalang di luar, dan merupakan salah satu sumber energi utama yang memungkinkan penghalang tersebut bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena dukungan energi dari monster ini, penghalang itu pasti sudah hancur sejak lama. Tidak ada penghalang yang dapat beroperasi sepanjang tahun tanpa bergantung pada energi. Hal itu akan melemahkan kekuatan binatang bintang sekaligus meningkatkan kekuatannya, membunuh dua burung dengan satu batu. Senior dari Akademi Zenwu yang menyegelnya saat itu memang cukup cakap. Manusia, sebuah suara serak, sekeras langit, datang dari sisi lain penghalang. Ye Xiwen langsung merasakan dua tatapan tajam menembus penghalang. Hehe, cukup menarik, dia hanya setengah langkah dari Great Sein, tapi dia bisa sampai sejauh ini. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Dia jauh lebih menarik daripada manusia transendental dari dulu. Ye Xiwen segera memahami bahwa suara dari sisi lain penghalang itu mungkin suara binatang bintang dewasa. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kau masih punya energi untuk bicara. Wow, monster bintang itu sungguh menakjubkan. Ye Xiwen terkesima, meskipun ia bukan ahli formasi. Ia memiliki penglihatan dasar setelah mencapai tingkat kultivasi ini. Penghalang ini sungguh mengerikan. Jika ia berada di dalamnya, ia akan segera berubah menjadi genangan nanah dan darah. Kau benar-benar mengenalku. Monster bintang raksasa itu sedikit terkejut. Ia tak menyangka pria yang hanya setengah langkah menjadi sage agung ini benar-benar tahu asal-usulnya. Ini tidak mudah. Tentu saja, aku bisa berada di posisiku saat ini berkatmu. Ye Xiwen tersenyum dan melepaskan batasan pada benih iblis di tubuhnya. Tiba-tiba, aura dahsyat dari benih iblis itu menyebar. Meskipun benih iblis telah tertanam di tubuh aslinya, masih mungkin untuk melepaskan sebagian auranya. Kau, binatang bintang raksasa itu tak bisa lagi tenang. Ia akhirnya menyadari bahwa benih iblis ini terlalu familiar. Benih iblis itu persis seperti yang ditanam oleh gumpalan jiwa yang telah ia pisahkan sendiri. Hahaha. Tuhan benar-benar menolongku. Aku tak menyangka budak iblisku akan muncul saat ini. Hahaha. Tuhan benar-benar mengutusku. Alam Zenwu. Alam Zenwu.
Alam Zhenwu, akan kutelan dunia sialan ini. Saat dia berbicara, sebuah cahaya yang menyilaukan menyambar mata binatang bintang itu, dan dua lampu merah melesat keluar, bagaikan dua lentera merah raksasa. Dia sangat bahagia, benih iblis telah ditanam, yang berarti Ye Xiwen adalah budak iblisnya, dan dia tidak perlu berpura-pura lagi. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk melarikan diri. Bukankah karena alasan inilah ia membagi jiwanya? Ia mengaku ingin mengembangkan budak di Akademi Zhenwu agar bisa menyelamatkannya suatu hari nanti. Tanpa diduga, ia tiba-tiba muncul setelah jiwanya hilang kontak selama bertahun-tahun. Orang ini tiba-tiba muncul. Tuhan benar-benar menolongnya dan dia akhirnya bisa keluar. Hal pertama yang ia lakukan setelah keluar adalah melahap alam Zhenwu terkutuk ini. Dulu ia memakan dunia berbintang, dan ia belum pernah menemukan hal seperti itu sebelumnya. Belum lagi ia tidak memakan dunia. Ia sendiri telah tersegel di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia bisa keluar. Jangka waktu yang panjang ini adalah jangka waktu yang sangat panjang bahkan untuk kelompok seperti binatang bintang yang umurnya panjang. Sekarang saya akhirnya bisa keluar. Kau terlalu banyak berpikir. Ye Xiwen mencibir. Kapan aku pernah bilang akan membiarkanmu keluar? Ye Xiwen langsung menekan aura iblis. Pada saat ini, binatang bintang akhirnya bereaksi. Ada yang salah. Aura iblis itu ternyata bisa ditekan. Dengan kata lain, ada yang salah sejak awal. Sesuatu pasti telah terjadi pada jiwanya. Kalau tidak, tidak akan seperti ini. Aku bisa berada di posisiku saat ini berkatmu, kata Ye Xiwen dengan nada dingin. Ini bukan omong kosong. Tanpa jiwa binatang bintang dewasa, dia tidak akan mampu mengendalikan binatang bintang yang masih di bawah umur dan tidak akan mampu bertahan dari banyak bahaya di kemudian hari. Jangan pernah berpikir ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Itu mustahil, kata Ye Xiwen sambil mencibir. Ketika memikirkan benih iblis itu, amarahnya tiba-tiba bangkit kembali. Setelah mengucapkan itu, dia tidak lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan, dan hanya duduk di depan penghalang itu, merapal berbagai mantra, membentuk sebuah lingkaran sihir raksasa di sekelilingnya, yang kemudian menyatu dengan seluruh penghalang itu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ditarik dari penghalang dan dimasukkan ke dalam klon binatang bintang raksasanya. Meskipun ia hanya mengekstrak sedikit kekuatannya, energi monster bintang dewasa ini begitu besar sehingga energi yang diekstraksi ke dalam penghalang juga sangat besar. Meskipun hanya sedikit, baginya, itu seperti seorang guru besar yang memberinya inisiasi, menanamkan sejumlah besar kekuatan ke seluruh tubuhnya. Lingkaran sihir ini diajarkan kepada Ye Xiwen oleh Ye Mo. Lingkaran ini digunakan untuk melakukan semacam keterampilan sihir untuk menyerap semua energi dan darah ke dalam klon binatang bintang. Pada saat ini, monster bintang raksasa itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Manusia sederhana di depannya benar-benar menggunakan kekuatan penghalang untuk menyerap energi di tubuhnya dan membantunya menerobos. Ia langsung terkejut dan marah. Ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia bukan hanya tak mampu lepas dari kesulitan, tetapi ia terus menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan membantu orang lain bangkit. Bagaimana mungkin makhluk bintang yang sombong seperti dirinya bisa menerima semua ini? Mengaung. Di sisi lain penghalang, monster bintang dewasa itu terbakar amarah, meraung terus-menerus, dan semua jenis cahaya suci terciprat keluar dari tubuhnya. Tetapi semuanya diserap oleh penghalang, dan beberapa di antaranya bahkan diserap oleh klon monster bintang Ye Xiwen, dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak peduli. Ia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan binatang bintang itu. Gara-gara binatang bintang ini, ia telah memprovokasi makhluk besar yang merepotkan, spesies iblis, yang tak bisa ia singkirkan. Makhluk itu bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sekarang ia hanya ingin mengumpulkan sedikit minat. Ia bisa merasakan benih iblis di tubuhnya tumbuh setiap saat. Jadi ia hanya bisa tumbuh lebih cepat daripada benih iblis itu. Kalau tidak, mustahil untuk menekan benih iblis yang semakin kuat ini. Ia tak berdaya, mengabaikan auman monster bintang dewasa secara langsung. Ye Xiwen terus mencubit formula sihir, melatih keterampilan sihir,
dan menyerap kekuatan monster bintang dewasa. Benar saja. Seperti yang dikatakan Yemo, meskipun ada beberapa penolakan, untungnya, semuanya berasal dari jenis dan asal yang sama, dan dengan cepat diserap dan diubah menjadi kekuatan klon monster bintang. Saat terus menyerap kekuatan ini, kekuatan klon binatang bintang juga meningkat pesat. Ya, memang tidak sedikit demi sedikit, melainkan satu bagian demi satu bagian. Awalnya, dengan akumulasi energi Yesiwen, ia tidak hanya selangkah lagi dari alam transendensi setengah langkah. Namun, energi-energi ini justru merupakan bagian terpenting bagi klon binatang bintang Yesiwen untuk memasuki alam transendensi setengah langkah. Sekarang, binatang bintang akan memasuki alam transendensi setengah langkah, dan tubuh aslinya akan memasuki alam bijak agung. Saat ini adalah saat yang paling kritis. Dia tidak keluar, dan tidak ada seorang pun yang berani masuk dan mengganggunya saat ini. Waktu bagaikan pasir yang mengalir di sela-sela jari Anda, hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Ledakan, serangkaian gempa dahsyat mengguncang seluruh medan perang ekstrateritorial.